Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beserta hari ini dengan NIM H07121108. Saya Dayani dengan NIM H0712111039. Saat ini kita akan menjelaskan cara membuat aplikasi kuis di Android Studio. Pertama kita akan memperlihatkan aplikasi kuis yang telah kita bikin. Di sini pada tampilan pertama, kita diminta untuk memasukkan username sebagai nama. Di sini saya akan memasukkan Uni. Nah, di sini ada tampilan untuk memasukkan foto. Kita akan memilih foto. Terus kita play. Di sini ada base score. Di base score ini nanti akan tertera skor dari kuis yang telah kita mainkan nanti. Nah, sekarang kita play. Di sini terdapat 5 question yang akan dijawab. Yang pertama, kita akan mencoba menjawab salah. Dia kalau jawabannya salah, dia akan memunculkan si bottom pilihannya akan memunculkan warna merah, dan kalau kita memilih jawaban yang benar, dia akan memunculkan bottom berwarna hijau. Kita lanjut, kita kasih salah lagi sampai terakhir. Di halaman terakhir ini, di sini ada skor. Kan tadi kita hanya membenarkan satu soal. Setiap soal itu bernilai 100 skor, dan base skornya juga 100 karena kita baru pertama kali bermain. Saat kita klik back to home, di sini akan terset dia akan terset nilai base skornya sebagai 100. Nilai yang diambil dari nilai yang sebelumnya. Saat kita mulai lagi, nah sekarang kita mencoba membenarkan semua jawaban. Nah, di sini akan di skornya kita akan di sini akan menampilkan 500 karena jawaban yang benar ada 5. Dan dikali 100, dan base skornya bakal terreset jadi 500. Saat kita back juga, di sini otomatis base skornya bakal berubah jadi 500 kembali. Nah, itu demo dari aplikasi kita. Sekarang kita akan menjelaskan XML-nya terlebih dahulu. Yang pertama kita buat layoutnya itu kita definisikan di linear layout agar lebih mudah. Di sini saya memakai backgroundnya itu kita masukkan di drawable dan kita panggil seperti ini. Lalu untuk orientasinya itu vertikal dan paddingnya 20. Selanjutnya kita akan membuat text view dari QuizUs. Kalau dari aplikasi dapat dilihat ini QuizUs, terus kita atur dia match parent dan wrap content, layoutnya margin top 90, margin bottom 50, font family-nya Conbury, graffiti-nya center agar dia di tengah, text color-nya white, text size-nya 50 dp, text style-nya bold. Setelah itu kita membuat card view. Nah, di card view ini kita atur background tint-nya white, tapi dia yang transparan, dan itu diatur di values lalu colors. Di sini kita mengatur opasitas warnanya. Tambah lagi. Nah, selanjutnya itu kita sudah membuat card view-nya. Card view-nya, lalu setelah itu di dalam card view kita masukkan circle image view. Ini tuh agar gambarnya selalu bulat. Itu diimplementasi di Gradle. Kita masukkan fotonya dulu dari ID. Kita masukkan ID-nya itu profil.
lalu kita masukkan gambar ini tuh dari drawable juga. Selanjutnya kita buat text input layout. Ini text input layoutnya kita atur. Layout width-nya match parent, layout height-nya wrap content, layout margin top-nya 30. Terus box corner radius bottom end-nya itu 20 dp. Ini untuk sisi-sisinya biar dia melengkung. Selanjutnya kita masukkan edit text. Edit text itu agar kita bisa mengisi text input layout-nya. Selanjutnya yaitu bottom. Nah, bottomnya ini dikasih ID button apply. Nah, di sini tuh ada layoutnya match parent, layout height-nya wrap content, layout margin top-nya 10, background fill-nya white, text color-nya black, corner radius-nya 15, dan text-nya apply. Itu kemudian ditutup semua tag-nya, lalu kita lanjut ke activity main selanjutnya. Nih, ini activity main 2. Nah, ini juga kita definisikan layoutnya itu linear layout dengan orientation vertikal dan padding 20 sama seperti tadi. Nah, di sini kita buat text view lagi, text view quiz as sama seperti tadi juga. Lalu bikin card view juga sama seperti tadi. Nah, terus di sini kita bikin linear layout dengan orientasi vertikal juga. Nah, lalu di sini kita buat circle image lagi untuk menampung foto profil yang sudah kita pilih. Lalu text view itu kita berikan ID nama untuk memanggil nama dari activity pertama yang telah kita isikan. Di sini namanya dia. Setelah itu kita buat text view lagi untuk base score-nya, diberi ID TV base score. Nah, selanjutnya kita buat button seperti yang tadi dengan tulisan play dengan ID button play. Selanjutnya lanjut ke activity ketiga, itu saat kita memencet tombol play. Nah, di sini semua kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Pertama, kita buat layoutnya jadi linear layout dengan orientasi vertikal dan padding 20 sama seperti tadi. Lalu masih sama, yaitu membuat text view quiz as untuk di atas ini, dan text view lagi untuk question 1 of 5 untuk melihat itu question keberapa dari berapa. Setelah itu membuat card view. Ini card view untuk menampung pertanyaannya. Selanjutnya itu ini text view, isi dari card view-nya dengan ID pertanyaan. Nah, di pertanyaan jadi ini nanti diatur di Java-nya, makanya diberikan ID. Lalu button sebanyak 4 button sebagai opsi jawaban. Selanjutnya kita lanjut ke ini dia aktivitas terakhir. Kita definisikan sebagai linear layout dengan orientasi vertikal lagi. Nah, di sini tuh ada text view quiz as lagi dan text view game over serta text view GGWP. Ini dengan TV diberikan GG dari nama username yang telah kita isi di awal. Selanjutnya kita buat card view. Nah, di card view ini kita atur background tint-nya color white transparan seperti yang tadi. Terus corner radiusnya 30, padding-nya 20. Nah, di dalam card view itu ada linear layout. Nah, linear layout-nya itu disusun secara vertikal. Lalu di dalam linear layout itu membungkus lagi card view lagi. Ini card view-nya. Nah, card view-nya itu berisi tentang text view your score, tulisan your score. Lalu text view-nya ini angkanya diberi ID TV score. Lalu text view base score, dan text view base score-nya ini untuk angkanya diberikan ID TV base score. Nah, itu ditutup card-nya, lalu dibuatkan button.
Button ini diberi ID btn back. Setelah itu ditutup semua tag yang sudah dibuat. Mungkin sekian saja dari XML-nya. Untuk Java-nya akan dijelaskan oleh Uni. Sekarang kami akan menjelaskan mengenai Java-nya. Yang pertama, kita masuk di yang pertama. Sebelum ke main activity, saya akan ada kelas bernama question. Di kelas bernama question ini, di sini kita menampung pertanyaan dan pilihan serta jawaban yang benar dalam bentuk array. Dari kelas question ini, di main activity nanti akan dipanggil. Jadi kita ke main activity dulu. Untuk yang baris 42 ini, di sini baris 42 ini berfungsi untuk mengambil gambar dari galeri. Di sini kita menggunakan activity result light launcher, dan di protect void. Sebelumnya dipanggil semua ID yang dari activity pertama akan dipanggil terlebih dahulu, didefinisikan di sini, dan dia dipanggil berdasarkan ID yang ada di XML-nya. Di sini kita juga punya kelas Java bernama user. Di sini diimplementasikan sebagai kelas parsable. Kelas ini berfungsi buat menampung user, menampung nama, base score, dan foto profil yang akan digunakan di aplikasi tersebut. Di halaman pertama, base score akan diset menjadi 0 karena tipe data base score di sini adalah integer. Di baris ke-71, saat mengklik foto profil, dia akan otomatis memberikan action pick, yaitu dia akan memilih gambar dari galeri yang telah disediakan. Dan pada saat memencet button apply, saat memencet button apply, di sini terdapat keadaan kalau username-nya kosong, dia bakal set error dan tidak bisa berpindah ke halaman selanjutnya. Jadi username-nya harus diisi terlebih dahulu sebelum dia berpindah ke halaman selanjutnya. Dan ketika username-nya tidak kosong, dia akan berpindah ke halaman selanjutnya. Di sini digunakan intent. Di sini kita juga pakai intent set flag. Ini intent set flag berfungsi untuk mengirim data dari activity pertama ke activity selanjutnya. Di sini juga di intent put extra untuk mengirim user yang telah dimasukkan. Selanjutnya kita ke main activity kedua. Di main activity kedua sama seperti di main activity pertama, kita akan memanggil ID dari XML di activity main kedua dan user dari file Java yang telah dibuat tadi. Sama seperti hal di activity pertama, ini berfungsi untuk mengembalikan profil dari activity result launch. Ini nanti akan berfungsi untuk menerima juga berfungsi untuk menerima base score dengan user dari activity keempat yang akan dikembalikan dari activity keempat. Ini untuk mendefinisikan ID dari XML-nya. Di sini
user.getIntent.getParsable extra berfungsi untuk menerima intent yang dikirimkan dari activity pertama. Terus TV name ini di TV nama ini untuk username-nya akan di-set sesuai dengan username yang telah dimasukkan pada activity pertama. Dan ini untuk mengset foto profil juga yang telah dimasukkan di activity pertama. Dan button play berfungsi untuk berpindah ke halaman selanjutnya dengan mengirimkan usernya. User itu yang username dari halaman pertama yang sudah di-set juga di halaman kedua. Selanjutnya di activity ketiga, sama seperti sebelumnya, didefinisikan semua ID yang sudah diambil dari XML-nya. Di sini juga dipanggil question yang berasal dari kelas Java question Java ini. Di sini didefinisikan juga jawaban sebagai 0 dan hasil skor sebagai 0. Untuk di line 25 ini sama seperti di halaman sebelumnya, ini berfungsi untuk menerima user yang telah terset di main activity keempat nanti. Tapi di sini dia akan menghancurkan halaman ini ketika nanti akan dikirim dari halaman 4 ke halaman ketiga ini. Dan di sini didefinisikan dari ID di main aktif di XML-nya. Di sini kita menggunakan button on click. Ini didefinisikan agar satu kali klik untuk semua bottom yang ada di activity ketiga. Dia menggunakan implements view on click listener. Nah, user.getIntent.getParsable extra ini yang diterima dari main activity yang dikirim dari main activity sebelumnya. Di sini void pertanyaan ini berisi keadaan ketika jawaban ini yang telah didefinisikan sebelumnya itu sama dengan 0, terus jumlah pertanyaan jumlah pertanyaan itu sama dengan question pertanyaan .line. Maksudnya di sini sesuai dengan jumlah pertanyaan yang ada di class question. Di class question ini jumlah pertanyaannya ada 5. Jadi question.pertanyaan.line ini berjumlah 5. Ketika jawabannya lebih kecil daripada jumlah pertanyaan, maka dia akan men-set nomor soal dengan question of jawaban plus 1 dari jumlah pertanyaan. Dan akan di sini teks view pertanyaannya akan di-set dengan question.pertanyaan yang diambil dari class question. Dan button answer 1 hingga 4 juga di-set sesuai dengan pilihan yang ada di class question ini, yaitu yang di sini. Untuk backgroundnya, pas mengset pertanyaan baru, dia bakal backgroundnya akan berwarna putih. Semua bottom answer 1 hingga 4 backgroundnya akan berwarna putih. Dan kalau keadaannya sudah tidak terpenuhi atau jawabannya sudah sama dengan jumlah pertanyaan, dia akan mengeksekusi si intent ini. Pada intent ini, dia akan mengirimkan user dengan skor yang
akan user dengan skor. Dan kemudian ini adalah fungsi untuk bottomnya, untuk semua bottom. Di sini ketika bottom yang terpilih itu ketika bottom yang terpilih jawabannya sama dengan jawaban yang benar dari class question ini, maka dia akan mengset backgroundnya sebagai warna hijau dan skornya akan tertambah 100. Ketika jawabannya tidak sama dengan jawaban yang benar dari class question, dia akan mengset bottomnya sebagai warna merah. Dan ini untuk mendelay 1 detik sebelum pindah ke pertanyaan selanjutnya. Ketika dia pindah ke pertanyaan selanjutnya, jawabannya akan berubah. Dia akan mengset ulang jawaban dari yang selanjutnya, dan pertanyaan baru akan dimunculkan. Kemudian di main activity keempat, di sini sama seperti sebelumnya didefinisikan dan dipanggil ID-nya dari kelas XML. Di sini untuk mengambil skor dari halaman selanjutnya, sama seperti halaman selanjutnya dengan usernya. Dan di sini ada keadaan ketika base score lebih besar dengan user yang telah didapatkan, maka usernya akan di set dengan skor yang baru. Dan di sini text view GG ini akan diset dengan nama user yang telah dikirim dari activity pertama, kedua, ketiga hingga keempat. Dan base score-nya akan diset dengan base score ini sesuai dengan base score yang paling tertinggi, dan skor ini adalah skor yang didapatkan dari main activity ketiga. Dan tombol back ini akan menyelesaikan pas mengklik tombol back, dia akan set result dan mengfinishkan halaman keempat ini. Sama seperti yang tadi yang saya bilang, dia akan menghancurkan, dia akan set result juga halaman ketiga ini sebagai finish, agar pas dipencet halaman bottom back, si halaman 4 ini hancur dan halaman 3 ini juga hancur. Jadi dia otomatis akan berpindah ke halaman kedua yang menerima itu di activity result launch ini. Mungkin sekian saja penjelasan dari kami untuk aplikasi kuis pada Android Studio. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.